anak lelakimu, tidak engkau ajarkan bagaimana menyalurkan jiwa keberaniannya sehingga pada akhirnya dia lakukan geng motor itu. Ini akibat anak lelakimu, tidak engkau ajarkan bagaimana menyalurkan keberaniannya seorang laki-laki sehingga pada akhirnya dia lakukan geng motor itu. Kalau kita saksikan di penjara-penjara narkoba, banyak anak-anak yang sebetulnya kurang perhatian dari orang tuanya, hadirin. Dan hari ini hadirin, kalau kita saksikan banyaknya generasi banci hari ini, banyaknya generasi banci diakibatkan kurangnya maskulinitas jiwa kelaki-lakian dari seorang ayah. Ada banyak anak-anak yang ketika ayahnya pulang kerja, anaknya lebih memilih untuk mengurung dirinya di dalam kamar atau lebih baik keluar dari rumahnya daripada melihat muka ayahnya. Karena dari dulu yang dikatakan ayahnya itu saja sudah dihafal. Seperti laki-laki yang tidak mampu berdialog dengan anaknya. Jamaah sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun kita pasti menginginkan hadirnya anak yang soleh dan soleha di tengah hidup dan kehidupan. Anak-anak yang mampu dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Kita menyadari dan kita bercita-cita menginginkan hadirnya anak yang soleh dan soleha di tengah hidup dan kehidupan kita. Tapi ternyata hadirin, keinginan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak-anak yang diharapkan mampu dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, ini malah sebaliknya berbalik 90 derajat, menjadikan penyebab kesedihan kedua orang tuanya. Sehingga pada akhirnya izinkanlah khotib dalam kesempatan Maktubatullah ini akan menyampaikan khutbah yang berjudul menjadi ayah yang amanah. Jangan jadi ayah gagal. Latar belakang tema ini khotib angkat dari pasca dilakukannya seminar konferensi ayah dunia yang telah mengambil kesimpulan bahwasannya sesuai dengan pendidikan Islam dan pendidikan modern, ternyata penyebab perilaku sosial menyimpang pada anak-anak di masyarakat itu penyebabnya diakibatkan fenomena lapar ayah. Anak-anak yang lapar kasih sayang ayah, anak-anak yang lapar waktu ayah, anak-anak yang lapar pendidikan dari seorang ayah, anak-anak yang lapar pelukan dari seorang ayah. Dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Ibnu Qayyim pernah menyampaikan bahwasannya terjadinya perilaku sosial menyimpang pada remaja, terkhusus di masyarakat hari ini, diakibatkan ternyata akar permasalahannya adalah, penyebab utamanya adalah para ayah yang tidak amanah. Para ayah yang tidak amanah inilah yang menyebabkan fenomena lapar ayah yang terjadi di dunia khususnya pada hari ini. Wahai anak-anakku sekalian, wahai generasi muda, jangan kalian jadikan tema khutbah Jumat pada siang kali ini kalian jadikan sarana untuk menyerang ayah. Apa yang akan saya sampaikan adalah posisi saya sebagai khotib dan bukan bermaksud untuk menyudutkan ayah. Kalaupun ada pesan penting untuk kalian wahai generasi muda, wahai generasi muda sekalian, menikah tidak cukup dengan kerja dan cinta. Karena pada umumnya pemuda itu ketika menikah modalnya cuma dua, kerja dan cinta. Tidak cukup wahai ananda. Kalian harus mengerti ilmu berperan menjadi orang tua, namanya parenting. Kalian harus mengerti ilmu bagaimana mengelola keuangan keluarga. Kalian harus mengerti ilmu tentang al-mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana memperlakukan seorang wanita di dalam Islam. Dan kalian harus mengerti psikologis woman, perempuan itu. Dan kalian harus mengetahui alat reproduksi
alat reproduksi bagi kaum wanita, dan kalian jangan dulu lekas menikah sebelum khatam baca bab nikah. Sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menggambarkan ada 19 ayat yang berbicara tentang keluarga dengan berbagai tema. Namun yang menarik hadirin adalah ini adalah hasil penelitian mahasiswa lulusan pasca sarjana, lulusan Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah. Di dalam penelitian beliau tersebut ternyata didapatkan di dalam Al-Quran ada 17 ayat dialog antara orang tua dan anak. 14 dari 17 ayat tersebut berbicara tentang dialog antara ayah dengan anak. 2 ayatnya lagi dialog antara ibu dengan anak, dan 1 ayatnya lagi dialog antara ayah dengan anak tanpa nama. Yang ingin khotib garis bawahi di sini hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata pendidikan seputar keluarga di dalam Al-Quran dengan metode dialog, perbandingan antara ayah dengan anak dibandingkan ibu dengan anak itu perbandingannya 14:2. Ingin menunjukkan bahwasannya pentingnya dialog intens antara ayah dan anak. Tapi mohon maaf hadirin, hari ini banyak ayah bisu. Hari ini banyak ayah bisu. Ayah bisu adalah ayah-ayah yang tidak mampu berdialog dengan anaknya kecuali dengan kalimat perintah dan marah. Kalimat yang tidak enak didengarkan oleh telinga anak apa? Belajar. Sudah sholat apa belum? Tapi ayahnya tidak mampu memberikan toladan dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya, perhatikan hadirin, anak lelakimu tidak engkau ajarkan bagaimana menyalurkan jiwa keberaniannya, sehingga pada akhirnya dia lakukan geng motor itu. Ini akibat anak lelakimu tidak engkau ajarkan bagaimana menyalurkan keberaniannya seorang laki-laki, sehingga pada akhirnya dia lakukan geng motor itu. Kalau kita saksikan di penjara-penjara narkoba, banyak anak-anak yang sebetulnya kurang perhatian dari orang tuanya hadirin. Dan hari ini hadirin, kalau kita saksikan banyaknya generasi banci hari ini, banyaknya generasi banci diakibatkan kurangnya maskulinitas jiwa kelaki-lakian dari seorang ayah. Ada banyak anak-anak yang ketika ayahnya pulang kerja, anaknya lebih memilih untuk mengurung dirinya di dalam kamar, atau lebih baik keluar dari rumahnya daripada melihat muka ayahnya. Karena dari dulu yang dikatakan ayahnya itu saja sudah dihafal. Seperti laki-laki yang tidak mampu berdialog dengan anaknya. Wahai para ayah, anakmu betul kecupan kening darimu. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, cobalah kita belajar dari Nabi Yakub alaihi salam yang telah diabadikan Allah di dalam Al-Quran ketika dia berhasil di dalam mendidik anaknya. Perhatikan hadirin, ini adalah contoh ayah yang toladan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada, apakah kalian tidak menyaksikan idh hadaral Yaqubal maut, detik-detik sakratul mautnya Yakub alaihissalam di penjelang kematiannya. Sebagai seorang nabi, Yakub alaihissalam adalah nabi yang penyabar. 80 tahun keterpisahan terhadap putra yang dia cintai menyebabkan kebutaan di kedua belah matanya dikarenakan kedurhakaan 11 saudara-saudaranya Yusuf yang telah berdosa itu, yang telah memasukkannya di dalam sumur tua. Tapi Yakub alaihissalam terus berjuang bagaimana untuk mengembalikan saudara-saudaranya Yusuf yang telah berdosa itu untuk kembali bertobat di jalan Allah. Al-ithna asyar min asbak. Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Perih rasanya untuk menyampaikan hal ini, tapi Yakub alaihissalam belum merasa tenang. Apakah dia berhasil menjadi ayah yang amanah? Perlu dilakukan evaluasi. Ibarat ujian terakhir di menjelang sakratul mautnya,
Yakub alaihissalam di hadapan anak-anaknya. Tapi ternyata hadirin, yang menjadikan Yakub alaihissalam tenang ketika anaknya Yakub alaihissalam menjawab dengan 3 jawaban terbaik. Dan dari 3 jawaban inilah yang menjadikan indikator mengapa Yakub alaihissalam dinyatakan Allah berhasil di dalam Al-Quran, di dalam dia mendidik anak-anaknya. Apa kata anaknya Yakub alaihissalam? Wahai ayah, qalu na'budu ilahak. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Ya, menarik. Tapi mengapa anaknya tidak mengatakan na'budullah, kami akan menyembah Allah, malah dia mengatakan na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah? Iya, karena ayahnya lah yang mengajarkan dirinya agar kenal kepada Allah, karena ayahnya lah yang mengajarkan agar cinta kepada Allah dan cinta kepada ayahnya. Bagaimana dengan kita hadirin hari ini? Bagaimana kondisi anak-anak kita? Kita sekolahkan dia, kita besarkan dia, tapi otaknya dirampas oleh sekularisme di sekolahnya. Kita kerja, engkau banting tulang, engkau kuliahkan anakmu, tapi sampai-sampai anakmu tidak mengenal dengan Tuhannya. Bahaya posisimu wahai para ayah. Sebagaimana kekhawatiran Yakub alaihissalam di menjelang sakratul mautnya, ma ta'buduna min ba'di. Tapi ternyata hadirin, rahasia Yakub alaihissalam berhasil di dalam mendidik anaknya dikarenakan Yakub juga dididik oleh ayah yang amah dan soleh. Yakub juga dididik oleh ayah yang amanah dan soleh, sehingga anaknya bukan saja mengatakan na'budu ilahak, tapi wa ila abaik. Wahai ayah, kami bukan saja menyembah Tuhan ayah, tapi kami akan menyembah Tuhan nenek moyang ayah, Ibrahim, Ismail, Ishak. Alangkah bangganya Yakub alaihissalam ketika anaknya menisbatkan nama ayahnya di dalam sesembahannya kepada Allah. Indikator pertama mengapa Yakub alaihissalam diberikan Allah menjadi ayah yang berhasil. Indikator kedua hadirin, mengapa Yakub alaihissalam diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala berhasil di dalam mendidik anaknya, dikarenakan anaknya mengatakan ilaha wahidah. Wahai ayah, kami bukan saja menyembah Tuhan ayah, Tuhan nenek moyang ayah, tapi kami tidak akan mensekutukan Allah di dalam kami menyembah kepadanya. La ilaha illallah. Ada al-itsbat, ada anafiu di situ, ada pembebasan dan ada pemantapan diri. Namun yang terakhir yang tidak kalah menariknya hadirin, ketika anaknya Yakub alaihissalam mengatakan wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, setelah ini wahai ayah, kami saja bukan tidak akan mensekutukan Allah di dalam kami menyembah dan beribadah kepadanya, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang seperti ayah, yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk Allah. Kami tidak ingin mati hanya sekedar pangkat dan jabatan wahai ayah. Kami tidak ingin mati seperti daun-daun yang kering di tengah hutan wahai ayah. Kami ingin mati seperti ayah. Coba tanyakan kepada anak kita hadirin, untuk apa mereka bekerja dan kepada siapa mereka mengabdi? Tentu mencontoh ayahnya, karena ayahnya menjadi role model di tengah kehidupannya. Apakah Nabi yang mengajarkan kepada kita pergi pagi, pulang sore, Sabtu, Minggu, liburan, jalan-jalan, gajian, rekreasi? Tidak. Para pemuda, para generasi muda, yang harus kalian jadikan contoh dalam hidup kalian adalah doa yang setiap hari kalian ulang-ulang di setiap sholat kalian. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan panutan kami, orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat hebat kepada mereka. Bukan orang kaya itu, bukan dikarenakan pangkat dan jabatannya. Jangan fakultas hukum, ekonomi dan politik kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Fir'aun. Jangan ilmu ekonomi kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Qarun. Jangan. Kalian wahai anak muda, wahai pemuda, harus seperti an'amta alaihim. Man hum manil ladzina an'amta alaihim?
wan nabiyyina was siddiqina wasyuhada wassolihin. Wahai anak muda, para generasi muda yang harus kalian jadikan contoh dalam hidup kalian, para nabi dan rasul, para siddiqin yang telah membenarkan Allah dan rasulnya walaupun tidak masuk akal. Karena kebenaran bukan yang masuk akal maupun tidak masuk akal, kebenaran bukan yang empiris maupun tidak empiris, fakta bukan yang terindra maupun tidak terindra, tapi kebenaran apa yang datangnya dari Allah dan rasulnya, surga dan neraka walaupun belum terindra. Itulah kehidupan para nabi, para siddiqin dan soleh yang harus kalian jadikan contoh. Oleh karena itu hadirin, bagi kita selaku orang tua hari ini masih ada kesempatan bagi kita. Ketika Allah masih sisakan usia kita di tengah-tengah kehidupan hari ini, jadikanlah itu sesuatu hal yang terbaik untuk kita memperbaiki kehidupan kita di dalam kita mendidik anak-anak kita. Dengan hadirnya anak-anak yang soleh, diharapkan mampu dapat menjadi penyebab dimasukkannya kita di dalam surga. Jangan sebaliknya, anak-anak kita hari ini menjadi penyebab utama dimasukkan Allah kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisyari'il muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.